Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menangkap pisau jatuh dengan Wiseman strategi ya. Ini cocok untuk teman-teman trader yang punya aliran ARB Hunter ya. Wiseman strategi ini merupakan bagian dari Profit Unity Trading System ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentunya menggunakan bot HU saham IDX. Sebelum kita mulai, harap membaca disclaimer ini dulu ya teman-teman, dan juga peringatan ini. Oke, kita akan masuk ke konsepnya dulu. Strategi Wiseman ini merupakan bagian dari Profit Unity Trading System yang ditemukan oleh Bill Williams PhD CTA. Sangat disarankan untuk teman-teman memahami terlebih dahulu ya Profit Unity Trading System sebelum melanjutkan dengan Wiseman strategi ini. Nah, apa itu Profit Unity Trading System? Silakan teman-teman lihat video ini atau klik suggestion video di atas. Pada dasarnya, Profit Unity Trading System ini merupakan strategi trend following ya, teman-teman, atau mengikuti tren yang sedang terjadi. Oleh karena itu, biasanya trader mendapatkan harga saham atau aset yang sudah naik beberapa fraksi harga dari titik terendahnya. Dengan demikian, Profit Unity Trading System ini mengikuti kaidah buy high, sell higher. Kemudian Bill Williams mengembangkan lagi teknik di mana trader dapat masuk pada harga yang rendah dan mulai naik atau balik arah dengan kaidah buy low, sell high ya. Teknik ini dinamakan Wiseman agar PTS ini dapat lebih bijaksana memanfaatkan semua sinyal yang muncul sambil meminimalkan risiko. Wiseman digunakan untuk dapat menangkap peluang pembalikan harga saham atau aset lainnya sehingga trader mendapatkan harga bawah dan memaksimalkan profit. Ada 3 tahapan Wiseman 1 sampai 3 ya. Nah, ini contoh money managementnya. Untuk Wiseman 1 kita bisa masuk dengan 20% dana atau modal belanja kita ya. Nah, setelah nanti ada sinyal berikutnya di Wiseman kedua bisa menambah 30% dari dana atau modal belanja kita, dan terakhir di Wiseman ketiga kita bisa beli sisanya ya, 50% dari dana atau modal belanja kita. Kalau misalnya nanti ada kenaikan lagi, teman-teman masih bisa top up asalkan lebih rendah dari modal yang kita tanamkan pada saat kita masuk di sinyal Wiseman 3. Kita akan bahas Wiseman 1 dulu. Ini merupakan sinyal entry pertama ya, saat terjadi pembalikan harga yang diidentifikasi dengan pola candle bullish divergence, lalu angulasi atau besarnya derajat sudut yang lebar antara garis biru atau jaws ya dari mulut aligator dengan garis trend candle. Lalu yang ketiga, candlestick berada di bawah mulut buaya yang diwakili dengan garis hijau atau lips. Nah, 4, KO-nya berwarna merah atau hijau. Sinyal Wiseman 1 ini merupakan trading counter trend ya, melawan tren atau menangkap pisau jatuh, bukan trend following. Nah, pola candle bullish divergence bar itu merupakan suatu bar atau candle yang mempunyai lower low-nya lebih rendah dari low bar sebelumnya dan close-nya di atas pertengahan bar. Seperti apa? Ini kita lihat teman-teman. Jadi lower-nya bar ini lebih rendah dari low bar sebelumnya. Lalu close-nya itu di tengah-tengah sini ya. Jadi ini termasuk bullish divergence bar. Atau kita lihat di sini pada saat kondisi downtrend, lalu di sini terjadi lower low ya.
Nah, close-nya itu lebih besar dari high ditambah low-nya dibagi 2, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih mempelajari trading dengan pola candlestick, teman-teman dapat melihat video saya yang lain yang berjudul Trading Cuan Strategi Shinchan, atau teman-teman bisa klik suggestion video di atas. Di dalam Weisman 1 tadi ada disinggung mengenai angulasi ya. Ini merupakan besarnya derajat sudut yang lebar antara garis biru jauh ya, garis biru ini teman-teman, dengan garis trend candle-nya. Semakin jauh jaraknya, ini semakin bagus nih teman-teman, karena ada potensi besar harga saham akan naik tinggi. Jadi ini diilustrasikan kalau ini adalah karet ketapel, kalau ini ditarik semakin jauh, maka kalau ini lepas, ini akan melontarkan batu kecil jauh ke depan. Jadi ini harganya akan loncat ke atas. Seperti itu teman-teman. Nah, cara membuat angulasi itu seperti ini. Jadi teman-teman mulai dari titik di mana candlestick ini memotong garis biru atau jaws ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, di sini. Lalu tarik garis mengikuti mulut garis biru. Ya, ini. Dan tarik garis yang lain mengikuti candlestick. Ya, di sini kan ada divergent bar ya. Kita tarik garisnya. Nah, inilah angulasinya. Semakin lebar, semakin bagus. Tapi kalau ini terjadinya sejajar garisnya, ini jangan masuk. Ini tidak valid ya, teman-teman. Weisman satunya. Atau terlalu sempit sudutnya. Jadi semakin lebar, ini semakin valid. Ini contoh penerapannya, kita lihat di sini ya. Ada divergent bar ya, dari turun. Kemudian ada divergent. Lalu kita lihat, kita akan tarik angulasinya. Kita lihat jajaran garis birunya. Kemudian kita tarik lagi sampai dengan candle yang divergent tadi ya. Nah, di sini kita lihat ada angulasi. Berarti ini Weisman satunya valid, teman-teman. Nah, masuknya kapan nanti? Ini untuk AO-nya bisa merah, bisa hijau ya. Nggak terlalu berpengaruh sih, teman-teman. Nah, ini kita akan masuk di candle berikutnya. Kalau candle berikutnya itu bisa mencapai 1 fraksi harga di atas candle sinyal. Jadi di sini ya. Baik di sini karena tembus 1 fraksi di atas sinyal dari Weisman 1. Ini contohnya, teman-teman. 11 ya, teman-teman. Lalu stop loss-nya di sini kita pasang di candle entry kita 1 fraksi di bawah low-nya. Nah, kapan waktu yang ideal bisa masuk? Ini bisa menunggu di sebelum tutup bursa ya. Mungkin di sekitar jam 14.30 atau 14.45. Atau kalau teman-teman mau pasang dengan automatic order, bisa saja. Jadi beli jika harganya break 1 fraksi di atas sinyal candle ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini stop loss-nya ya. Jadi 1 fraksi di bawah candle. Berikutnya Weisman 2. Weisman 2 ini dikenal juga dengan strategi Super AO atau Awesome Oscillator ya. Super AO ini digunakan untuk menambah posisi atau average up dari strategi Weisman 1 ataupun sebagai titik entry dengan strategi trend following. Jadi ini kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan sinyal Weisman 1, tidak masalah, bisa langsung memakai Weisman 2
dengan kondisi trennya sedang naik ya. Nah, ini sinyal atau kondisi super AO itu adalah terjadi kalau 3 bar hijau berturutan setelah bar merah. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini setelah bar merah ada 3 hijau berturutan. Ini adalah sinyal buy. Ini contoh penerapannya untuk saham SRTG nih. Kita lihat di sini ya. Ini sinyal Westman 1. Kita beli ya di sini karena tembus satu fraksi di atas sinyal Westman 1. Lalu di sini kita lihat setelah bar merah ada 3 bar hijau. Berarti ini sinyal Westman 2 ya terjadi. Nah, kita akan entry kalau candle berikutnya bisa menembus di atas satu fraksi candle sinyal ya. Ternyata ini kan tidak menembus. Jadi kita tidak masuk. Kita akan tunggu lagi sinyal Westman kedua. Nah, terjadi lagi di sini ya teman-teman. Ini merah, hijau 3 kali. Ini Westman kedua. Westman 2 muncul. Tapi candle berikutnya tidak berhasil menembus satu fraksi di atas sinyal candle ini. Jadi kita masih belum masuk ya. Kita tunggu lagi sinyalnya. Nah, ini ada sinyal Westman 2 muncul lagi. Nah, ini baru tembus nih teman-teman. Ya. Kita tembus di sini baru bisa kita top up. Karena candlenya tembus satu fraksi di atas candle sinyal ini. Jelas ya teman-teman? Berikutnya Westman 3, ini merupakan breakout fraktal dan merupakan sinyal terakhir dari Westman. Westman 3 baru dapat dilakukan jika sebelumnya sudah melakukan entry atau pembelian saham dengan Westman 1 dan atau Westman 2. Jadi urutannya itu Westman 1 masuk, lalu top up Westman 2, kita top up lagi ke Westman 3. Atau Westman 1-nya nggak ada, kita bisa masuk di Westman 2, lalu top up-nya di Westman 3. Nah, ini sinyal Westman 3 itu adalah candle breakout fraktal atas sebelumnya. Dan high candle pada saat fraktal terjadi berada di atas mulut buaya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada candle breakout fraktal ya. Ini fraktal atas. Ya, ada fraktal atas nih di atas segitiganya. Lalu kita tarik garis imajiner. Nah, kalau candle berikutnya setelah fraktal atas terjadi menembus garis ini, artinya ini namanya fraktal breakout. Dan kita lihat bahwa fraktal breakout ini terjadi di atas mulut buaya. Ya. Minimal di atas garis merah atau garis gigi atau teeth dari aligator. Ya, ini garis merah. Ini sinyalnya. Lalu entry-nya akan masuk dari candle berikutnya nih teman-teman. Dengan kondisi kalau candle berikutnya itu menembus satu fraksi di atas candle sinyal. Ini ya teman-teman. Nah, ini screening boot HQ saham IDX yang teman-teman bisa pakai ya untuk PTS dan WS dan Westman 1 ya. Silakan nanti teman-teman explore saja. Nah, untuk strategi exitnya, ini kita mencoba untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari trading ya. Jadi kita nggak cepat-cepat keluar gitu teman-teman. Begitu naik sedikit keluar gitu. Padahal masih bisa naik lagi. Jadi ini kita bisa dibantu dengan indikator ini, 3 indikator ini agar memaksimalkan cuan kita. Yang pertama, kita bisa pakai 5 bar yang berurutan dengan warna sama. Atau yang kedua, kita bisa pakai garis merah, teeth-nya buaya. Atau bisa juga pakai garis hijau, yang lips-nya buaya. Nah, ini contohnya untuk yang exit 5 bar zone ya. Ada 5 bar zone hijau, ya bar zone hijau. Jadi ini
trade zone terjadi hijau kalau AO dan OA-nya hijau ya teman-teman. 5 bar hijau. Nah, ini kita pasang stop loss 1 fraksi di bawah low. Gitu ya. Nah, kalau misalnya candle berikutnya itu tembus di bawah stop loss kita akan exit. Tapi kalau tidak, ya nggak kena, ini kan naik terus nih teman-teman. Nah, kita naikkan stop loss-nya 1 fraksi di bawah candle yang baru. Nah, ini yang kita namakan trailing stop. Ini candle ke-6 kan naik nih teman-teman. Nah, ini kita pasang trailing stopnya di sini. Di candle 7 naik lagi. Kita pasang lagi di sini stop loss-nya. Kita naikkan lagi. Candle 8 masih naik lagi. Kita pasang lagi trailingnya. Begitu juga yang 9. Masih naik lagi di candle 10 kita pasang trailing stopnya. Sampai 11 kita pasang stop loss-nya di sini ya, 1 fraksi di bawah. Dan candle ke-12 ternyata harganya tembus nih stop loss-nya, kita akan exit. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya yang kedua, strategi exit dengan garis merah. Ya, ini di pasar yang trending ya. Jadi kalau candle harga close di bawah harga merah. Ini contohnya. Kalau ini kan menyenggol saja nih teman-teman. Ya, menyenggol saja, close-nya masih di atas merahnya. Ini juga nyenggol saja, low-nya kemudian masih di atas merahnya. Nah, ini baru tembus nih. Inilah namanya sinyal untuk exit. Ya, eksekusi exitnya tentunya nanti kita lihat candle berikutnya. Apakah dia ada 1 fraksi di bawah candle sinyal, ya. Seperti ini teman-teman. Ini kan tembus nih teman-teman. Ya, ini sinyal terjadi, sinyal exit karena tembus garis merah di close-nya. Lalu kita pasang stop loss-nya di bawah candle sinyal ini 1 fraksi ya. Ternyata keesokan harinya candlenya naik. Nah, ini kan berarti kita masih menikmati keuntungan nih, belum cepet-cepet jual kan teman-teman. Naik lagi, terus naik lagi sampai di sini tembus lagi nih garis merah, turun ya. Ini sinyal exit. Dan kita pasang stop loss di sini, ternyata keesokan harinya terkena kan, berarti ini kita baru exit. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini kan jadi kita nggak buru-buru keluar ya. Kita biasanya panik nih, udah 3 kali merah, panik mau jual, ternyata masih bisa mantul. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, strategi exitnya pakai garis hijau, pakai lips. Ini yang ini. Ini kalau volatile trending market ya. Jadi ini hampir sama sebetulnya sama garis yang merah tadi. Hanya ini kalau kondisi pasarnya itu trendingnya meningkat drastis. Jadi dalam waktu singkat naik cepat gitu nih teman-teman. Nah, ini harga melejit naik kan. Garis hijaunya sebagai exit. Ternyata kemudian dia tembus nih. Kita pasang stop loss-nya di bawah candle sinyal 1 fraksi kan, 1 fraksi di bawah candle sinyal. Ternyata ini tembus, ini kita exit. Jadi gitu ya teman-teman. Eksekusi kalau ini candle berikutnya setelah sinyal menembus stop loss-nya. Stop loss-nya adalah 1 fraksi di bawah candle sinyal. Ya, semoga ini cukup jelas ya. Nah, ini akan saya sharingkan mengenai pemakaian investment strategi dari user HQ Saham IDX, yaitu Pak Faidal Rahman ya. Screening sahamnya itu memakai skor Akref, skor TRI, skor ASCL. Nah, tujuannya ini untuk melakukan screening, mencari saham yang sedang sideways untuk dianalisa lagi.
apakah sahamnya sedang diakumulasi, apakah sedang membentuk AO divergen, atau apakah terdapat Westman 1. Apabila semua pertanyaan atau kondisi ini terpenuhi, maka kita dapat melakukan action buy. Tambahan screeningnya, teman-teman bisa melakukan join live alert ya di HQ Saham IDX untuk mencari kondisi Westman 1. Ini bisa pakai HQ Start Trade Alert atau reversal HQ Saham IDX. Nah, untuk join channel live alert, teman-teman bisa tonton video ini ya, atau klik suggestion video di atas. Nah, cara membuat chartnya, teman-teman ketikkan perintah seperti ini ya. Jadi /C kode saham, ini perintahnya. Jadi teman-teman ikuti saja. Nah, ini memakai weight moving average 200, high, low, dan medium sebagai acuannya. Lalu saham-saham di atas MA 200 ini biasanya uptrend kuat dan pasti akan kembali ke WMA 200-nya. Jadi teman-teman bisa ikuti style ini atau teman-teman punya pertimbangan lain silahkan ya. Ini contoh analisa chartnya. Entry jika saham sideways. Ini kondisi sideways. Lalu sedang diakumulasi ya. Ini sedang diakumulasi. Top 5 brokernya itu akumulasi ya. Sedang akumulasi. Kemudian ada Westman 1. Ini kita lihat di sini ya. Westman 1 dan AO-nya divergent. Ya, jadi kondisi sahamnya ini trennya turun, AO-nya naik gitu. Jadi ini seperti berlawanan arah, divergent. Ini akan menunjukkan pola kenaikan, potensi kenaikan berikutnya. Jadi ini kita bisa masuk. Nah, untuk keluarnya, strategi exitnya, ini kalau terbentuk Westman 1 sell. Maksudnya Westman 1 sell itu kalau ada fraktal merah ini di atas nih teman-teman. Ya. Ini bisa exit sebagian. Katakanlah 50% gitu ya. Atau ya tergantung dari strategi teman-teman. Lalu exit yang kedua ini adalah kalau candlenya itu tembus garis biru ya. Garis biru itu adalah jaws ya atau rahang buaya. Ini kita exit seluruhnya. Nah, berikutnya lagi adalah dari Mbak Fufu ya, yang bisa teman-teman baca tulisan-tulisan beliau di resume chart. Untuk sinyal Westman 1, ini sahamnya downtrend ya. Jadi ini syaratnya. Lalu candlenya pin bar ya atau bullish divergent. Dan MFI-nya coklat ya. Jadi ini market facilitation index-nya coklat. Kemudian volumenya merah. Nah, inilah termasuk sinyal Westman 1 menurut Mbak Fufu ya. Kemudian dalam kondisi saham yang uptrend atau trending tidak perlu sinyal Westman 1, gunakan Westman 2 dan Westman 3 saja. Sinyal Westman 2 itu super AO ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadi 3 bar hijau berturutan setelah bar merah. Dan sinyal Westman 3 itu jika break fractal high di atas garis aligator atau mulut buaya. Nah, ini contoh money manajemennya untuk strategi entry-nya. Untuk Westman 1 misalnya masuk 1 lot gitu ya. Ini kan sifatnya coba-coba karena masih downtrend kan teman-teman. Kalau misalnya nanti ternyata meleset kan kita tidak rugi banyak lah. Lalu kalau terbentuk Westman 2, ini kita masuk lebih banyak. 5 kali dari jumlah lot yang pertama ya. Nah, ini sudah ada konfirmasi kuat untuk uptrend. Lalu terjadi lagi break fractal di Westman 3, kita tambahkan 4 lot ya untuk top up-nya supaya lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya Westman 1-nya masuknya 10 lot, maka Westman 2-nya 5 kalinya 50 lot. Dan Westman 3-nya adalah 40 lot. Nah, kalau misalnya tidak ada sinyal Westman 1, kita bisa langsung entry di Westman 2. Kita bisa masuk misalnya langsung 6 lot
atau 5 lot saja, terserah teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk syarat exit ya, kalau close price terjadi di bawah garis merah. Ya, garis merah itu adalah tip, atau batang histogram AO-nya nih ya, berwarna merah terjadi setelah 5 batang berturut-turut berwarna hijau. Jadi ini hijau 5, lalu merah. Nah, ini kita bisa exit. Jadi tinggal pilih salah satu ya, teman-teman. Oke, demikian teman-teman untuk strategi menangkap pisau jatuh dengan Westman sinyal atau Westman strategi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel saya. Terima kasih.